yab'udu, tidak mustahil an yakuna al-khuluqu wahidan, bahwa akhlak itu satu. Ya. Walahu nisbatani, akan tetapi dari satu ini dia memiliki dua sisi. Dua sisi. Yang pertama adalah hayatul istilah, yaitu yang pertama sifat dominasi min hadil kuwati, dari kekuatan amilah tadi itu, kekuatan akal itu, tulazimu hayatul inqiyadi min sa'il kuwati, di mana kemudian bisa menundukkan seluruh kekuatan. Wa huwa al-muradu bil khuluqi al-mahmud. Itulah yang dimaksud dengan akhlak mahmudah itu. Di mana jika syahwat-syahwat itu sudah bisa ditundukkan oleh akal yang bersifat praktis tadi, akal yang bisa menundukkan tadi itu, maka akal melahirkan sebuah perangai yang dinamakan al-akhlaq al-mahmudah. Berarti mangke tergantung kita yang mendidiknya, kita yang mengarahkannya. Ya, berarti yang mengarahkan, yang mendominasi syahwat, yang mendominasi hudubiyah, itu mestinya nanti apa? Al-aqlu al-amaliyu, akal praktis, akal yang bertugas khusus untuk memikir, merenung. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu akal praktis yang bergerak. Pada diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Afala ta'qilun, boyah mikir we. Maksudnya apa niku? Itulah akal praktis itu. Dia bertugas untuk memproduksi, merenung, sehingga kemudian melahirkan output namanya perbuatan fisikal. Itu kalau fisikal. Ada perbuatan yang non fisikal. Itu kalau yang non fisikal. Kalau perbuatan fisikal seperti sholat dalam arti ruku, perbuatan fisikal seperti baca Quran, seperti tasbih. Perbuatan non fisikal seperti apa? Sabar, qanaah, itu semua akal nanti. Tetapi nanti kerjanya non fisikal, melahirkan sesuatu yang non fisikal. Mungkin gitu. Nah itu. Oke. Wa 'alal jumlati fan nafsu amrun syarif. Jika demikian, maka jiwa itu, jiwa kita ini amrun syarif, satu yang sangat mulia, ilahiyun, yang bersifat ilahi. Ini gak sembarangan. Di mana ini tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh binatang. Lek binatang itu ora iso mikir akibat, ora iso mikir maslahat, sepenting nikmat, enak lezat niku binatang. Tapi niki mboten memikirkan akibat. Kon lek kakean mangan, kok mestine kon ngantukan. Kon lek wis ngantukan, akhirnya kon gak kau bersembahyang. Akhirnya mangane dikurangi ben gak ngantuk. Iku sapa sing nglakoni ngono niku? Al-aqlu al-amali. Nek akal hewani mboten. Napa? Mangan sing akeh, enak terus dekok wis. Itu satu melahirkan apa? Kenikmatan. Kok tangi seger awakmu, mangan maneng turu maneng, tangi seger maneng. Ya wis ngoten niku rutinitas. Cara besar dibeleh cocok. Kalau besar dibeleh cocok. La ilaha illallah. Kok oleh maksudnya dagingnya akeh jadi. Makanya saya itu ketika melihat diri saya sendiri, oh iya, saya itu mirip kamu Tien, kucing saya yang namanya Tien. Ya, kadang saya berteman dengan dia. Kita itu ada kemiripan. Ya Allah, itu ya. Tetapi Tien itu, kucing-kucing saya itu ya, kalau udah mati sudah beres dia urusannya. Malah, nah kita ini nggak beres ya. Masalahnya kan itu, Tien turunnya kucing-kucing saya itu sekian puluh jam, nggak masalah itu. Kenapa tidak ada hisab bagi dia? Masalahnya nanti di situ. Ya. Baik. Jadi
ini hal yang mulia, hal yang luar biasa, bersifat ilahiyah, yang itu unik, tidak dimiliki oleh hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu punya jiwa loh. Kalau nggak punya jiwa, dia nggak bisa tumbuh. Ya, kita itu mirip kok dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Dari segi tumbuh kita itu dari dulu sekian senti jadi sekarang sekian. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Betul? Kita juga bisa beranak pinak, itu juga dimiliki oleh jiwa-jiwa yang lain selain manusia. Ya, sama kita. Ada kemiripan dengan tumbuh-tumbuhan, ada kita kemiripan dengan hewan. Ini yang membedakan. Gitu. Apa itu al-aqlu al-amali, an-nafs al-alimah. Jadi jiwa yang bertindak sesuai dengan akal itu tadi. Baik, dia mulia. Ajalu min an yudraka, terlalu rendah kalau jiwa yang mulia ini kemudian dipahami, diteliti, dikaji bil hawasil khamsi dengan panca indera. Gak iso. Iki mau gak iso dideteksi oleh panca indera. Gak bisa. Nih, panca indera itu paling mentok. Itu ada di mufakiroh, ada di waham. Al-quwah al-wahmiyah itu paling mentok. Al-quwah al-wahmiyah itu masih butuh objek fisik soalnya. Itu tuh. Butuh objek fisik. Jika panjenengan wahmiyah itu gitu. Misalkan kita menangkap kursi, gitu ya. Jika kita melihatnya dari sisi khayaliyah, berarti kursi itu adalah benda yang berkaki 4. Lalu kita lihat, kita potret, ditaruh di dalam penyimpanan. Itu fisik sian. Kemudian wahmiyahnya di sisi mana? Dari sisi bahwa selain benda yang bermakna memiliki kaki 4, kursi juga bisa dimaknai kekuasaan, jabatan, kehormatan. Itu sudah makna lain. Tapi ingat, masih mengacu kepada acuan fisik. Tapi ini gimana? Tidak. Tapi non fisik melahirkan apa nanti? Sesuatu yang fisikal juga, lebih luas satu. Makanya kalau yang satu ini tidak bisa dikenali, tidak bisa dipahami, ditemukan, diraih dengan panca indera. Tidak bisa, karena itu amrun ilahi, sesuatu yang bersifat ilahiyah. Bal yudraku bil aqli, akan tetapi jiwa itu, nafs itu hanya bisa dikenali, dipahami dengan akal. Ya. Ai yustadallu 'alaiha bi athariha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yustadallu 'alaiha. Jadi dapat digali bi athariha, melalui akibat-akibat yang ditimbulkan, wa af'aliha, dan melalui perbuatan-perbuatan dari nafs tadi. Ya. Walahan nisbatani, kalau dengan demikian jiwa itu, jiwa semuanya tadi, baik yang hewani maupun yang insani, semuanya itu nisbatan, ada dua sisi. Ada dua dimensi. Nisbatun ilal janbati allati tahtahu.